Alright, welcome back students. Gimana kuisnya yang sudah dikerjakan tadi? Cukup mudah ya, karena hmm, walaupun teman-teman mungkin tidak hafal, jika Anda duduk diam dan membaca dengan teliti, tentu Anda bisa mendapatkan jawabannya dari pilihan-pilihan yang ada. Hari ini, ya seperti di layar Anda sudah melihat ya, ini adalah kunci jawaban dari kuis Anda tadi. Dan saya ingin membagikan mengapa jawaban yang betul adalah ini atau itu. Well, saya tutup dulu. Oke. Nah, teman-teman, soal nomor satu ya, ciri komunikasi kelompok sekunder. Jadi kita tahu ada kelompok primer dan juga kelompok sekunder. Kalau primer itu yang dekat dengan kita seperti keluarga. Sekunder, nah, sifatnya tidak sedekat kelompok primer tadi. Biasanya cirinya adalah kalau yang A, komunikasi dilakukan secara personal. Ini masih so-so ya. Kita tidak bisa pastikan apa ini ciri sekunder atau primer. Kita baca berikutnya. Lebih mengutamakan aspek hubungan daripada isi yang disampaikan. Oke, mengutamakan aspek hubungan daripada isi. Well, kemudian C, komunikasi yang terjadi bersifat dangkal. Yes, karena kalau di keluarga, ketika kita bicara ya dengan keluarga dibandingkan dengan teman sekelas, kalau keluarga kita akan lebih personal. Kemudian kita akan lebih menekankan hubungan daripada informasi yang kita sampaikan. Kemudian kita bisa lebih ekspresif ketika bertemu keluarga dibandingkan bertemu dengan rekan sekelas. Jadi jawaban yang tepat adalah komunikasi terjadi bersifat dangkal atau yang C. Karena ketika kita bertemu misalnya teman ya, hanya teman yang asal kenal saja, biasanya kita ya hanya menyapa di permukaan saja. Apakah kita benar-benar tahu secara dalam tentang orang tersebut? Tentu tidak. Nah, itu adalah bukti ya bahwa kelompok sekunder komunikasinya sifatnya dangkal. Kedua, seseorang dapat mencontoh perilaku dari suatu kelompok tanpa harus menjadi anggota kelompok tersebut, termasuk kelompok rujukan. Oke. Ya, berikutnya adalah kelompok dapat mempengaruhi anggota menjadi lebih baik atau sebaliknya. Disebut ya fasilitas sosial. Nanti ada juga contoh yang menjelaskan tentang ini ya. Kemudian nomor 4, suatu kelompok dikatakan efektif, dapat tergantung dari ukuran kelompok. Apakah besar jumlahnya atau kecil. Jika sebuah rapat di jurusan akuntansi untuk mengambil sebuah keputusan, maka sebaiknya ketua jurusan akan mengundang, tentunya akan lebih mudah untuk mengambil keputusan jika orangnya sedikit. Namun orang tadi merupakan perwakilan-perwakilan. Sehingga saya rasa jawaban yang tepat adalah yang A ini ya, para kepala program studi. Nah, karena mereka sudah mewakili program studi keuangan, akuntansi, dan akuntansi manajemen. Tentu kalau seluruh dosen akuntansi kurang tepat ya, karena jumlah dosen akuntansi jumlahnya ada 60 lebih. Apakah akan mudah mengambil keputusan jika orangnya terlalu banyak? Kemudian yang kelima, terdapat berbagai gaya kepemimpinan yang dapat kita gunakan. Ketika sebuah kantor terjadi kebakaran, pemimpin harus segera mengambil keputusan. Maka gaya kepemimpinan yang sesuai, ya ini sudah tidak bisa diplomasi sama sekali, sudah harus langsung action. That's why mungkin otoriter lebih tepat. Juga ketika misalnya di kelas Anda memimpin diskusi kelas untuk accounting fair biasanya. Accounting fair Anda ingin menampilkan sesuatu, teman-teman Anda diajak untuk diskusi tidak bisa. Semuanya hanya ikut deh, terserah, terserah. Nah, ketika kita bertemu dengan orang yang hanya ikut saja terserah-terserah, tentu kita harus menjadi leadernya dengan cara memberi perintah. Atau gaya otoriter lebih sesuai dengan cara bagaimana jika saya tugaskan siapa untuk mengerjakan apa. Ya, kemudian kelompok lain mengerjakan ini. Nah, demikian. Namun jika dalam proses itu tadi muncul semangat dari teman-temannya bahwa oh, saya punya ide, bagaimana kalau begini begini begini. Ketika audiens Anda lebih
aktif, tentu kita akan terapkan gaya yang lain yaitu demokratis. Kita mendengarkan keinginan dari tim kita seperti apa. Kemudian soal nomor 6, ya, rapat adalah salah satu bentuk komunikasi kelompok yang sering digunakan dalam sebuah organisasi. Sering timbul berbagai peranan dalam rapat. Jika ada orang memberi pandangan yang berbeda, membantah, menunjukkan kesalahan fakta-fakta yang diberikan, maka dia berperan sebagai disagreeer. Disagree kan tidak setuju gitu ya. Kemudian nomor 7, saat diskusi di kelas terjadi perdebatan. Akhirnya oleh dosen dipilih dua pendapat yang terbaik, yaitu pendapat mahasiswa A dan B. Ternyata yang memihak A lebih banyak. Supaya dalam berpendapat tidak terjadi saling melihat teman, maka dosen itu meminta semua mahasiswa menuliskan pendapatnya, ya, dituliskan blind begitu ya. Sambil dosen menjelaskan bahwa dosen lebih setuju untuk lebih setuju atau lebih berpendapat pendapat yang B lebih tepat. Nah, ternyata setelah mahasiswa, para anggota tadi menuliskan jawabannya, saat ini sekarang hasilnya lebih banyak mahasiswa yang memilih pendapat B. Kondisi ini termasuk ya, konformitas ya teman-teman ya. Ada berubah ya. Ini pandangan seseorang berubah untuk mengikuti hal yang dianggap baik. Tentu mahasiswa akan menganggap bahwa dosennya lebih pintar, lebih baik. That's why ketika diambil pendapat, mereka akhirnya ikut pada pendapat B karena dosen tadi mengarahkan yang B adalah yang lebih tepat. Itu adalah satu contoh konformitas. Kemudian, dosen berperan sebagai, ya pada kasus tersebut dosen berperan sebagai group observer dan komentator karena mengamati apa yang terjadi dalam diskusi ya. Kemudian ini sampai sini. Ternyata didapatkan bahwa banyak yang memihak A. Namun dalam memihak tadi para audiens tadi tidak memberikan alasannya. Hanya siapa yang setuju? Angkat tangan. Angkat tangan karena mengapa? Karena banyak teman lain yang juga angkat tangan. Dan biasanya orang-orang Indonesia sangat takut, ragu-ragu ketika harus berbeda dibanding yang lain. Nah, ini. Karena itulah dosennya berperan sebagai group observer dan juga komentator. Memberikan komentar bahwa dosennya memberi komentar bahwa pendapat B juga baik dan lebih tepat, misalnya. Kemudian di kasus yang sama, di bagian berikutnya, ada beberapa mahasiswa yang berpendapat tanpa mengetahui isi dari diskusi. Nah, hanya ikut-ikutan saja, melihat bahwa teman-temannya banyak yang mendukung A, akhirnya ikut A. Giliran dosen yang ngomong dosen lebih setuju B, ikut B. Nah, maka yang sekelompok mahasiswa tersebut termasuk follower, pengikut. Kemudian nomor 10. Rapat adalah salah satu bentuk komunikasi kelompok yang sering digunakan dalam sebuah organisasi. Langkah rapat yang harus dilalui adalah yang merencanakan, memimpin, dan juga tindak lanjut. Tolong ini diterapkan ketika Anda rapat dengan UKM ya. Harus direncanakan dulu apa yang akan dibahas. Kemudian diselenggarakan. Terakhir, setelah selesai rapat tadi adalah tindak lanjut. Action apa yang harus ditampilkan. Berikutnya, 11. Penghematan waktu, mudah mengetahui umpan balik dari audiens, dan peluang yang lebih besar dalam mempengaruhi orang lain merupakan manfaat dari presentasi lisan. Kemudian selanjutnya adalah nomor 12. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian presentasi lisan adalah hal yang perlu diperhatikan ketika kita menyampaikan presentasi adalah berlatih dan mengatasi gelisah. Ada di modul Anda juga ya.
ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya berlatih dan juga mengatasi rasa grogi. 13. Berikut adalah etiket presentasi kelompok yang baik kecuali. Ya, jawabannya B, penjelasan yang kita lakukan sepanjang waktu total yang diberikan. Nah, mengapa hal ini salah ya? Karena waktu total itu digunakan untuk presentasi oleh seluruh anggota dari kelompok tersebut. Tentu yang presentasi kelompok tidak hanya diri kita ya, tapi ada juga teman-teman yang lain. Ketika presentasi di kelas, tentu waktu yang ada juga kita gunakan untuk Q&A. Nah, untuk tanya jawab sehingga teman-teman waktunya dibagi. Opening, kemudian materi oleh mahasiswa A, B, kemudian misalnya ice breaking, games, kemudian lanjut materi lagi, dan terakhir tanya jawab. Harus dibagi waktunya dengan tepat ya. Kemudian yang lain-lainnya adalah etiket yang baik. Misalnya membagi tugas dengan seimbang ya, tidak ada yang hard carry. Nah, jadi tidak ada satu mahasiswa tapi mengerjakan semuanya. Sebaiknya bagi tugas dengan seimbang karena kita semua setara. Kemudian mengatasi pertanyaan juga harus bersama-sama. Dan bersama-sama ini tidak hanya yang presentasi, tapi juga audiens saya rasa juga bisa memberikan pendapatnya. Dan kita pun juga harus mendengarkan pembicara lain dan juga menghubungkan dengan presentasi kita. Jangan sampai pembicara lain mengatakan sesuatu, kemudian kita membawakan topik yang benar-benar bertolak belakang. Jika Anda memang ingin menyajikan informasi yang berseberangan, katakanlah, harus ada pengantarnya. Jika pembicara A membawa topik tentang ini, saya mengantarkan pada Anda suatu sudut pandang yang berbeda, yaitu, nah, walaupun ada dua topik yang berbeda, kita bisa masih gabungkan ya, masih ada aliran yang jelas dari bahasan satu ke bahasan yang lain. Terakhir, jangan lupa memperhatikan waktu yang tersedia. Ya, jangan sampai ketika presentasi kelompok overtime. Tentu hal yang sangat tidak teman-teman sukai ya ketika dosennya overtime mengambil jam istirahat untuk kelas. Teman-teman pun juga harus memperhatikan waktu yang tersedia. Dan jangan lupa, kalau waktunya masih panjang, tentu gunakan untuk tampil, bukan untuk pulang lebih awal. No, perhatikan waktu supaya tepat yang pas tentu lebih baik. Kita lanjut ke nomor 14. Terdapat kelompok primer dan sekunder. Manakah yang merupakan sifat kelompok primer? Jadi kalau keluarga ya, bayangkan saja kalau primer itu yang keluarga. Kalau sekunder misalnya teman-teman yang organisasi, teman kelas, seperti itu. Komunikasi sifatnya formal. Ini biasanya ketika kita di kantor, ada hierarki khusus, biasanya akan formal. Kemudian B, lebih menekankan isi daripada hubungan. Nah, ini biasanya sekunder sekali ya. Kalau berbicara dengan orang lain, misalnya teman-teman UKM, karena ada maksud tertentu, bukan karena Anda ingin dekat secara personal. Kemudian sifat C, personal, dalam, dan meluas. Itu adalah satu contoh sifat dari keluarga primer. Sehingga jawabannya C ya. Untuk D, itu adalah sekunder ya, karena sifat dangkal hanya menembus bagian luar kepribadian kita. Seperti di kelas masih jaim ya teman-teman ya. Namun kalau di rumah entah udah tidak ada yang ditutup-tutupi karena kita sudah terbuka dengan orang di rumah. Kemudian terbatas pada hal-hal tertentu saja. Nah, itu adalah salah satu sifat sekunder juga ya. Selanjutnya nomor 15. Terdapat kelompok in-group dan out-group yang menentukan batas siapa yang masuk, orang dalam, dan siapa orang luar. Batasan-batasan meliputi, contohnya misalnya letak geografis, suku bangsa, pandangan ideologi, bahasa, kemudian keadaan ekonomi. Yaitu adalah beberapa batasan in-group dan out-group. Kalau yang lainnya bukan ya pengecohnya. 16. Kelompok deskriptif terbentuk secara alamiah. Sedangkan preskriptif mengklasifikasikan kelompok menurut langkah-langkah rasional yang harus dilewati para anggotanya. Jadi, manakah yang termasuk kelompok deskriptif yang secara alami terbentuk? Saya rasa jawaban A lebih tepat ya, suku asli Tengger. Misalnya,
Ada jawaban, ada pilihan E, yaitu warga negara Indonesia. Menurut Anda, warga negara Indonesia itu deskriptif atau preskriptif ya? Ada yang mengatakan deskriptif karena saya secara alami menjadi warga negara Indonesia. Saya rasa tidak bisa digeneralkan semacam itu ya teman-teman ya. Karena ada loh orang lain yang perlu melewati langkah-langkah khusus, harus melewati persetujuan-persetujuan untuk menjadi warga Indonesia. Katakanlah seorang istri yang merupakan orang asing yang mengikuti suaminya orang Indonesia. Dan dia harus menyusun berkas, meminta izin dan lain-lain untuk menjadi seorang warga Indonesia kan? Seperti itu. Kelompok sabuk hitam taekwondo. Sejauh yang saya tahu, untuk taekwondo itu ketika kita awal mengikuti, kita akan memiliki sabuk putih ya. Kemudian kalau sudah mengikuti ujiannya, kita mendapatkan sabuk warna kuning. Nah, kemudian biru, merah, dan hitam. Nah, seingat saya itu teman-teman ya. Atau ada, seingat saya juga ada sabuk yang bergaris. Entah saya pun juga tidak hafal. Sabuk hitam adalah tingkat tertinggi. Ya, untuk mendapatkan sabuk hitam, para anggotanya harus mengikuti ujian-ujiannya, harus bisa melakukan misi-misi yang diberikan. Untuk menjadi mahasiswa Politeknik Negeri Malang juga harus melewati langkah-langkah. Pertama, Anda mendaftar. Kemudian, untuk tahun-tahun lalu biasanya ada ujiannya, ada tesnya tertulis. Kemudian ada wawancara. Nah, kemudian harus daftar ulang dan seterusnya. Demikian juga Ikatan Akuntan Indonesia, anggotanya harus akuntan yang memiliki kriteria tertentu. Mereka semua adalah kelompok preskriptif. Nomor 17, kelompok terbentuk karena adanya sense of belonging para anggotanya. Artinya, artinya adalah anggota merasa terikat dengan kelompok, merasa bahwa kita merupakan bagian dari sebuah kelompok dan kita turut memiliki. Saya mau bercerita sedikit tentang hal ini ya teman-teman ya, sense of belonging. Teman-teman mungkin tidak semuanya punya yang namanya marga, nama belakang, dan nama marga. Saya pun juga tidak punya nama marga. Nama saya dua suku kata Ima Kristanti. Ima, nama depan saya, Kristanti adalah ya given name juga, nama yang diberikan oleh orang tua saya. Tapi bukan berarti saya berasal dari keluarga Kristanti ya. Bukan. Kedua nama tadi adalah nama saya sendiri, bukan nama ayah saya. Nah, berbeda dengan teman-teman saya waktu di Taiwan ya. Waktu di kelas, saya mengambil kelas yang isinya semua orang asing. Nah, maksudnya orang asing gimana ya? Saya di sana juga orang asing ya teman-teman ya. Orang asing di sini maksudnya tidak ada orang Indonesia lain di sana. Semuanya mahasiswa dari Taiwan, Cina, kemudian negara-negara dari Eropa dan juga Amerika. Nah, pada suatu ketika mereka bertanya pada saya, dosen yang pertama memulai. Ima, saya mau bertanya, saya dengar orang Indonesia itu kalau perempuan tidak punya marga ya. Mengapa demikian? Kemudian saya memikirkan keluarga saya. Kakak saya pun laki-laki juga tidak punya marga. Saya rasa keluarga besar saya, semuanya yang orang Jawa tidak pakai marga. Saya rasa keluarga dari ibu saja, untuk yang laki-laki masih membawa nama dari kakek. Dari kakek buyut, yang ada nama itu. Dari keluarga ayah sama sekali tidak ada. Bahkan ayah saya namanya hanya satu kata saja. Kemudian saya jelaskan, di lingkup saya menjelaskan ke dosen saya tadi ya. Setidaknya di lingkup saya, keluarga-keluarga dekat saya, semuanya tidak mempunyai marga. Karena ya apa ya arti sebuah nama ya? Ya hanya menunjukkan nama, panggilan. Saya mengatakan seperti itu. Kemudian dosen saya bingung. Karena baginya, jawaban saya sangat aneh. Marga itu sangat penting, setidaknya untuk orang Taiwan tadi ya. Karena menunjukkan sense of belonging. Artinya ketika Anda memiliki marga, Anda menjadi bagian dari keluarga besar tertentu. Dan Anda terikat pada keluarga tersebut. Nah, dari situlah teman-teman, ini saya jelaskan ya, bahwa
Marga sangat penting dan juga hal yang sangat ya, krusial ya ketika kita bicara dengan orang asing. Teman-teman, kalau bertemu dengan orang-orang di em, orang-orang asing ya, jika ditanya marganya apa dan Anda tidak punya, katakanlah seperti ini. Untuk suku saya biasanya memang tidak diberikan marga lagi. Nama yang diberikan memang given name, keduanya adalah nama untuk saya pribadi. Namun sebagian suku di Indonesia masih mengikuti um, masih menganut nama marga. Ada beberapa marga yang diberikan untuk laki-laki dan perempuan. Namun kadang ada juga yang memberikan marga hanya untuk laki-laki saja. Karena untuk anak perempuan ketika sudah menikah maka akan ikut oleh marganya akan ikut keluarga yang lain, ikut suaminya. Sehingga merasa seperti kehilangan. Jadi suatu keluarga mungkin akan merasakan kehilangan anak perempuannya. Karena itu, biasanya yang perempuan tidak diberikan marga. Ya, Anda bisa jawabkan seperti itu. Dan hal ini adalah hal yang umum terjadi. Nah, Anda juga bisa tambahkan, karena saya tidak memiliki marga dan saya ingin juga memiliki family name seperti teman Anda sebutkan. Ya, bolehkah Anda memberikan saya marga? Anda bisa jokes seperti itu ya dengan teman-teman Anda ya. Kemudian jika saya merupakan salah satu suku dari daerah Anda, kira-kira nama marga saya apa ya? Nah, itu adalah satu topik yang bisa Anda sampaikan ya, Anda bisa diskusikan dengan teman-teman. Oke, chat-chatnya cukup itu, kita lanjut ke soal berikutnya. Alam bergabung geng mahasiswa populer di kampus dan merasa wajib menyesuaikan diri dengan kelompok, sehingga dia ikut pakai baju-baju branded, punya HP mahal. Nah, hal-hal tersebut merupakan pengaruh dari konformitas. Ya, seorang mahasiswa, seseorang ingin mengikuti nilai yang dianggap baik oleh kelompok di mana dia berada. 19. Alfi ikut UKM PP dan selalu hadir pada diskusi anggota belajar bersama sehingga membuat prestasinya di kelas meningkat pesat. Itu adalah pengaruh dari D. Fasilitas sosial. Karena Alfi mengikuti UKM PP yang berkaitan dengan pendidikan dan penalaran. 20. Iqbal ikut teman-temannya melihat International Education Fair dan dia dengan penuh percaya diri mendaftar kampus luar negeri. Sama seperti teman-temannya yang hadir saat itu bersama dengan dia. Hal tersebut merupakan pengaruh dari polarisasi. Seseorang bertingkah lebih percaya diri ketika berada dalam kelompoknya. 21. Mengapa keuntungan media lisan salah satunya adalah pengaruh? Ya, karena ketika bertemu langsung orang itu sulit untuk mengatakan tidak. Sama seperti yang jualan Yakult ya. Sekarang mbak-mbak Yakult itu door to door, teman-teman. Ya, menawarkan langsung, "Bu, Yakultnya, Bu." Nah, ketika mbak itu sudah hadir di depan rumah saya dan memencet bel, nah, karena saya pernah beli sebelumnya dan mbak itu tersebut jadi setiap minggu datang dan menawarkan, nah, akhirnya jadi terbiasa ya, saya selalu beli setiap minggunya. Karena ketika dia sudah datang di depan saya sangat sulit untuk mengatakan tidak. Ya, itu adalah salah satu keuntungan lisan. Kemudian dua-dua ciri diskusi panel nah, adalah saling berbagi informasi dan adanya diskusi terbuka serta tanya jawab. Oke, yang lain-lainnya berbeda ya, dan ini tertulis dengan jelas di modul, silahkan dibaca sendiri. Berikutnya ada dalam peranan tugas kelompok ada yang namanya inisiator kontributor. Artinya menyarankan atau mengusulkan gagasan baru. Inisiator, inisiatif adalah penyumbang gagasan baru. Kemudian harmonizer atau wasit dalam pemeliharaan kelompok berperan sebagai pelerai pertikaian di antara para anggotanya. Kemudian 25, suatu pesan yang baik memiliki sifat pertautan. Artinya setiap bagian dari pesan itu berhubungan dari satu hal ke hal yang lain. Ya, itu tadi kuis Anda ya teman-teman ya. Betul berapa?
Ya, jadi kalau Anda betul 25, Anda akan mendapatkan nilai 100 untuk kuis kali ini. Jadi satu nomor yang betul akan mendapatkan 4 poin. Silahkan dihitung secara pribadi ya, mandiri, kira-kira nilai Anda berapa. Baik, kita akan bertemu lagi di pertemuan minggu depan ya, minggu ke-16. Untuk mata kuliah Kombis, kita akan adakan tryout. Supaya teman-teman tidak kaget, udah terbiasa dalam ujian. Tryout di pertemuan pertama. Kemudian saya masih akan memberikan evaluasi dari tryout tadi di pertemuan kedua menggunakan YouTube seperti ini. Dan juga ketika teman-teman butuh membahas suatu hal, Anda butuh penjelasan atas suatu hal berkaitan dengan komunikasi bisnis, silahkan request di grup. Silahkan request di grup supaya saya bisa membantu memberikan jawaban dan saya bisa diskusi jadwalkan kalau kita perlu meeting lagi. Atau saya bisa menjawab dengan video di bagian evaluasi tadi, saya jelaskan jawaban dari pertanyaan Anda. Tapi ini lagi-lagi by request, karena jika tidak ada, saya akan diamkan saja. Anda silakan tryout, silakan mengikuti evaluasi kelas, evaluasi tryout, dan juga minggu tenang. Kemudian teman-teman bisa mengikuti UASnya dengan lancar, entah antara tanggal 21 sampai 23 Desember ini. Well, seperti itu dulu informasi dari saya. Tetap semangat semuanya ya, jaga kesehatan. And see you later.